الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين يا رب العالمين. Halaman 140 lampurung dan kelimanya. Yang kelima daripada karamah kemuliaan yang dijuk oleh Allah Ta'ala kepada orang taat, orang saleh, orang yang selalu lurus hatinya kepada Allah dalam hal ibadah. Yang kelima yaitu bahawa adalah rezekinya diakukan daripada satu hal kepada satu hal dengan ketiadaan payah dan penat dan tiada dilintas di hati. Nyo adalah model keramat yang dijuk oleh Allah. Karamahnya kemuliaan yang dijuk oleh Allah ke orang yang taat, yang diperiksa oleh Imam Ghazali, yang dipegah 20 boh di dunia, 20 boh di akhirat. Yang model-model dijuk di dunia. Yang kelima yaitu rezekinya itu diakui oleh Allah, sehingga daripada satu keadaan kepada satu keadaan yang lain nyo hana payah, hana hetat persoalan rezeki, mudah bagi gaknya. Nyo bentuk kemuliaan yang dijuk oleh Allah ke orangnya. Nya lagi nya. Cuman na lagu kadang-kadang urung maksud pinah sik lagi nya. Nyo boleh jadi itu yang dijuknya adalah istidraj dia lain. Tapi apabila dia taat sehingga Allah memudahkan urusan dunia kepadanya, memudahkan urusan rezeki kepadanya, nyo berarti bentuk kemuliaan yang dijuk oleh Allah. Sebab untuk nyankan kemuliaan boleh jadi gharar, gurur kekan, tertipu, nasib. Lagi orang semakin jauh dengan agama, rezeki rata sagoi tambang. Semakin gaknya hana bereh laju-laju, nyan adalah semakin mudah haju-haju gejuk dunia oleh Allah ke gaknya. Karir semakin bertambah, pengaruh semakin hebat. Nyan menyonyan model nyo adalah istidraj Allah. Allah tengah gepulurung urungnya gejuk laju-laju, genuk pegat ke hanagat laju-laju. Dia lain. Ya, nya menang. Jadi apabila dengan taat gaknya semakin mudah persoalan rezeki, jadi dimudahkan persoalan rezeki, nyo merupakan salah satu bentuk kemuliaan yang dijuk oleh Allah ke gaknya. Yang tak kaitannya keramat. Ya, keramat. Ya. Hana payah, hana penat dan tiada lintas di hati. Bahkan kadang-kadang watan dijuk oleh Allah ke gaknya hanta sangka-sangka. Dihirin-hirin urang, hanta terjalak urang kele uranyo kan kepada urang-urang yang hitaan gejuk oleh Allah Taala. Hirun tu laginya naju gerempa oleh Allah Taala. Itulah kemuliaan yang Allah Taala juk. Ini yang kelima kebegah dalam hal segi rezeki dimudahkan oleh Allah. Yang keenam, bentuk karamah yang Allah Taala juk ke orang taat, bahawa adalah ia baginya yang menolong, yang memadai daripada tiap-tiap setru. Tip-tip ada orang yang benci kepadanya, tip-tip ada musuh, orang yang memusuhinya, nyo mudah pertolongan Allah datang kepadanya. Mudah truk pertolongan Allah, bantuan Allah. Nyo karena pakan, karena dia memang orang dimuliakan oleh Allah. Menyebuno dimudahkan dalam hal urusan rezeki, nyojino dimudahkan pertolongan pada tiap-tiap musuh dan menolakkan dia daripada tiap-tiap orang yang menyengaja dengan kejahatan. Orang yang sengaja ke dia, merencana-rencana ke dia untuk dinak jatuhkan ke getanyo, untuk dinak perlah getanyo, hana tertepu je tetap haik itu jatuh, haik perlah. Karena pakan yang Allah yang lindungi getanyo, kan hebat getanyo. Kok jai urung nak runtuhkan getanyo? Nahayu ti angin kibancara getanyo berle, kibantanyo berusak, kibancara tanyo bupengpo bahana betoi taju, bahana get taju baba urung, mentepu pitan yang bahwa urungnya bengih ke getanyo, hana pah getanyo, tapi itulah bantuan Allah. Haik saja, sikahna cara haik untuk diperleh getanyo, untuk dijatuhkan getanyo. Imita pengaruh-pengaruh atau urung juga dengki kebenaran kan untuk dijatuhkan getanyo.
urungnya hana senang ni katanya gat tapubut je salah yang de pulang kurung-kurung pah tapubut ya sikap berak juaju hana betul imitangan ngan lain untuk iperlah katanya tapi han rela han bro karena pakan memang Allah Taala ge pemulia urang je yang kejut urang menyokaga tinggikan oleh Allah Taala hana sabah kekuatan yang dapat menghinakan wa innahu la yazillu mawalait wa la ya'izzu man adait bahwa sungguhnya tidak akan rendah orang-orang yang telah Allah Ta'ala tinggikan wala ya'izzu man adait dan tidak akan tinggi orang-orang yang telah Allah Ta'ala rendahkan. Kita sering dah baca ya. Dalam kunut ini kan pengakuan kitanya kepada Allah yang bahwa han akan hina orang yang telah Allah Ta'ala tinggikan dan han akan tinggi orang yang telah Allah Ta'ala hinakan. Nyancit kalaganya bantuan Allah haji yang kerja orangnya ube'ikna je orang icaci ulama kalau ube'ikna je ipepek ulama ipebro ulama ikun macam-macam dum ke ulama nyen kan ulamanya yang nagat hi urungnya makin bro laju-laju bak manusia kan ulamanya nya kebukti yang bahwa ulama itu memang orang alim orang saleh orang taat itu memang mudah datang pertolongan Allah dan mengalahkan musuh-musuhnya musuh orang yang saleh guna tente ya nyoban nyo ke gepegah nyen keramatnya artinya kemuliaan yang nijuk oleh Allah kepada orang taat yaitu musuh-musuh kitanya dapat kalah walaupun hana tak petalu kedra nah ke cara dapat dikalahkan kah dan ketujuhnya keramat lom yaitu bahwa ada baginya menjinakkan dia tiada liar ia daripada satu kelakuan dan tiada takut berubah dan tertukar baginya menjinakkan dia ketujuh bahwa ada baginya menjinakkan dia tiada liar ia dengan satu kelakuan dan tiada takut berubah dan bertukar jadi sikap buatnya selalu lunak selalu jinak selalu dingin hana liar dan hana khawatir ke berubah sikap ke hanya kemenakan kalian punya urung saleh tetap lagi senantiasa dingin senantiasa tenang senantiasa jinak kan watai gad atat watai bruk hantu jalak terkena gad lagi yang bagusnya berken hantu jalak ter bruknya na bagusnya karena hanya berarti akan kemuliaan yang dijuk oleh Allah Ta'ala tapi hurung yang laginya hurung yang dijuk kemuliaan oleh Allah Ta'ala selalu jinak yang kejut dia itu dapat masuk dalam segala lapisan model masyarakat hanya jika kita menggaknya pakan karena akhlak juga ho yang ngejak je lagi urung alim urung saleh ulama kan barang kapat tempat diterima dianya karena jinaknya karena lembutnya ya, karena ketenangannya nya laginya nya juga termasuknya kemuliaan yang Allah Ta'ala juk katanya menjadi tenang nya kan kemuliaan hana katanya menyusahkan orang lain gara-gara katanya hana kedelapannya yaitu tinggi nafsunya tinggi keinginannya nyo nafsunya nafsu baik ke nafsu jahat tinggi nafsunya nyo bahasa lain selera tinggi kiba makna selera tinggi yang gegalak agaknya gepusapat bekal akhirat kan gaduh loba ge bak sapat bekal dunia hai urung yang saleh kalian kan sabi-sabi agaknya loba ge tak tat bak sapat bekal akhirat lewat zikir lewat kebaikan-kebaikan yang lain nyo keun tinggi nafsunya maka karena tinggi seleranya tinggi nafsunya tiada menghubungkan dia kehinaan di dalam khidmah dunia dan ahlinya agaknya han terpuruk han jatuh di dalam menghambakan diri kepada selalu berkhidmah kepada dunia dan kepada ahli-ahli dunia. Ahli dunia manusia yang pengaruh kepada urusan dunia. Ya, jadi makanya makna daripada tinggi nafsu bunuh, goknya punya selera tinggi. Apa cita-citanya? Syurga bejik kepada tempatnya yang menang. Kuburan itu bejik kepada kebun syurga baginya. Nya punya cita-cita tinggi gitu. Kan dunia kan talit kemewahan dunia kan kebanjara kesenangan dunia buta rempek kanyan nya kekeun selera tinggi ikitanya orangnya kadang-kadang mantang selera rendah asai ka merempek dunia nya kabeh tu ke masalah rusak akhirat nya nak mau tahu ikutnya kanyan akhirat sangat diutamakan nya punya urang diutamakan akhirat kekeun urangnya punya
selera tinggi, nafsu tinggi. Tapi menyodonya tok-tok keinginan tu, nyo nafsunya masih rendah. Ge persih ge anak mitit, menyo urang ka dewasa putra kok yang galak ke. Kan pakaian begli hana galak putra-putra li. Nyo anak mit galak main tanah keroi balik ke dia kan mana je. Nyo selera rendah mentang. Menyonyo urang yang ke selera tinggi, syurga keinginannya. Husnul khatimah cita-citanya. Kan yo kan kebun syurga kuburannya. Kenyan urang selera tinggi. Kan asai kam rempuk pajuh makanan mentang sabah perut bu nyen kabereh kan enanan ala halu-haru mohom hana mau tahu kan nyen selera rendah nyo enan mentang ya nyo ban gekeun nyo satu kemuliaan gepuduk le Allah Taala bak gedanyo keinginan untuk akhirat nyo gepuduk keinginan untuk akhirat cita-cita gedanyo berhebat bak akhirat tengok nyen cita-citanya satu kemuliaan yang Allah Taala juk yang takun le gedanyo karamah keramat. Ya, nyamban yaitu tiada menghubungkan dia kehinaan di dalam khidmah dunia dan ahlinya nya dunia. Tetapi tiada riza makna tetapi bahkan cit hana senang ge tiada riza ia bahwa berkhidmah akan dia dunia dan jababirahnya penguasa-penguasa jababirnya penguasa-penguasanya dunia. Artinya bahkan hana senang hati ge menyogoknya disibuki oleh urusan dunia dan juga disibuki untuk mengkhidmah kepada penguasa-penguasa dunia. Yang galak ke yang menan? Yang galak ke gaduh lalu bak ke khadam Allah. Yang galak ke gaduh gelit bak ke pesapat harta akhirat. Kan gelit bak ke pesapat harta dunia. Hai gelit pesapat harta akhirat itu bekal akhirat, mencari pahala untuk akhirat. Sehingga hana hari-harinya melainkan dalam kebaikan-kebaikan selalu. Hana wate-watenya melainkan dalam ketaatan-ketaatan selalu. Nyo urang yang memang ka dimuliakan oleh Allah karena kagebuh nafsu tinggi, selera tinggi, keinginan besar untuk meraih surga Allah, untuk meraih pengampunan Allah. Nyo kenyo beda nafsu tinggi nganken nafsu tinggi, selera tinggi nganken. Nah, makna selera tinggi, nafsu tinggi hino yang keinginan akhirat. Kesembilan ya, tinggi himmahnya nyorak saban sit. Tinggi cita-citanya. Bunuh keinginan kerak saban sit. Tinggi cita-citanya, maka mengangkatkan dirinya daripada berlumur dengan luat-luat dunia dan ahlinya dan tiada berpaling kepada hiasannya dan yang melalaikan dia. Nyerap lagi bunuh sit. Tinggi himmahnya, tinggi keinginannya sehingga gerhuang draw gebedah draw daripada lumur dunia, daripada putakan ibalut le kotornya dunia. Hai berlumur dengan luat-luat dunia. Dunianya kan sesuatu yang tercemar. Sibuk bak urusan dunia tanya berarti kata pukuto draw tu dengan sesuatu yang rendah. Kata pubalut draw tu dengan sesuatu yang kuto yang rendah. Ya, jadi koknya bangun daripada jatuh di dalam berlumur daripada lumpur dunia dan ahli dunia. Hana berpaling kepada hiasannya. Bahkan cik memang hana berpaling kepada hiasannya. Han terpengaruh ke masalah kemewahan dunia, han terpengaruh dan yang melalaikan dia. Segala yang jik kelalai dengan urusan dunia han pengaruh. Ke masalah kok hebat laju gede. Masalah kaya laju gede. Hana masalah ke mak bakti koknya. Ngenggop hebat, ngenggop hayu. Han jik kelalai pi tekedi punna sajan ke juga hana masalah sapu. Sajan gena atakan kehanjitna ke mesti berarti urung mono ngan begasin benteng paning baikna sapuna hana mesti ji kaya je hana masalah tetapi hana masalah sapu bakti ke dak dia hana je kaya nabi kalau Nabi Sulaiman punam kuma bakti ke hana dak ulama-ulama beda berkaitannya hana kaya ulamanya kadang-kadang ulama-ulama uronyo nyaganya sehanjit terima je ke anjit yang kaya ke dum harta ke ka cuman harta itu melalaikan dia tidak. Kok jai harta tidak melalaikan dia. Itanya beok harta ngan beoknya lalai kop rayu. Hanya beda aja. Hanya urungnya hana je kelalai hati ke. Ya seperti meninggikan segala laki-laki yang mempunyai mata hati daripada permainan kanak-kanak perempuan. Ya. Persih lagi sira urung agam. Gekalan permainan anak mit ineng. Anak-anak mit cek-ceknya ya ineng. Gekalan yang kan sesuatu yang rendah dalam pandangannya sehingga hanjik kelalau ge itanya kau mana orangnya tak kalam perhiasan kalalau dengan perhiasan angka maksudnya urusan dunianya kan perhiasan dunia itu adalah hiasan dalam hidup itulah dunia itu yang kalalai itu lalai dengan urusan dunia ikutnya han
Persih lagi sirau ragam yang dewasa, yang cerdas pikirannya, memandang kepada perhiasan kanak-kanak perempuan. Kan sesuatu yang rendah pada dia pandang. Hana menggalak ba ati gepih menokeh orang yang keramatnya, orang yang kagejuk kemuliaan oleh Allah, pada gekalan dunia itu sesuatu yang rendah, yang han melalaikan goknyan. Ya kan hana baju boleh baik salah. Kan hana baju boleh, tapi lalai ke hana. Goknya karena tugas dro ke jino putra tugas ngurusan dunia, si adik putra tugas yang perlu gepubut dalam urusan akhirat, untuk putra tugas kadang berhubungan dengan manusia. Pokoknya selalu dibagikan waktu sehingga tercapai sabi yang goknya inginkan. Terus bahkan karena waktunya terbagi, kan terbagi wate untuk lek dunia tak goknya. Itanya orangnya terbagi wate mandum terpakai wate untuk dunia. Mulai terbelut mata ada terfikir kepada dunia sampai tepet mata ada urusan dunia. Tapi koknya kan karena memang perlu selesaikan urusan dunia diselesaikan, untuk juga getamah dengan urusan akhirat. Mesti lagi kita kan aki ketatim bagi wate mesti kiban anu tahu dari pengajian dari majelis taklim angak lurus kehidupan tanyo ahlinya nina putra mesti kegiatan yang bersifat duniawi bacut. Na yang yakjuk jak intak sekolah nak min, na yang beres-beres urusan rumah. Untuk nak kesempatan 15 minit tunggu semayang solat duha. Untuk apabila tanya tamang kerja, masuk kantor ataupun kerja-kerja yang lain, saya atuk telak-telak batuk tu memenuhi undangan. Nak kerja udik, kerja mati sebagai hubungan sosial kita nyo bersama masyarakat, hubungan kita nyo dengan manusia. Untuk cak orang untuk kegiatan lain lah. Jadi lurus kehidupan tanyo, nyepi pikiran tertenang. Baik urusan dunia mana mendum, ya, yang mana? Benarlah tak bagi-bagi wate. Aci keterapkan lagi nyan, usahakanlah, upayakanlah mempadi-padi minit dalam sikau bengahnya untuk lakukan salat duha, istighfar padi krek, selawat padi krek, anda tajak bakbut tu, nyakut tenang jiwa dengan bila Allah. Tapi menyatanya kata perbiasa alah sunat pi, tengah alah sunat sit, bulu ke alah sunat sit, sampai tahu ke, sampai meninggal tak alah sunat, berempat puput. Dicoba nyo bukan lagi kan. Ya, nyambang supaya ngak mudah gebi urusan oleh Allah, ngak mudah gepemudahkan persoalan dunia ke kitanya oleh Allah Taala. Sehingga ada masalah sapu yang urusan dunia. Insya-Allah Allah yang mudahkan, Allah yang ngatur. Ke-10-nya ya, keramah kemuliaan yang Allah Taala juk kepada orang taat yang ke-10 kaya hatinya. Menyo katruk batingkat kaya hatinya dapat pegahli. Sebab memang hanam kumat sapuli ngurusan dunia karena kagak pusib hati oleh Allah, maka adalah ia terlebih kaya ia daripada tiap-tiap yang kaya di dalam dunia. Ya, menyo kagak pegat kaya hati oleh Allah Taala, nyo kam merempak kaya yang sesungguhnya. Kalen jut urang di samping ketanyo hayu pakaian, hayu tempat tinggal, hayu rata sago hayu. Cuma karena tanyo kaya hati itu nyan terasa kaya gedanyo ngegoknya. Tanyo ngenyo gebi sehat oleh Allah Taala. Alhamdulillah cukup berharga, terasakan nikmat. Bahkan karena hati kaya. Karena menyoba hatinya kadirasakan sip, sesuatu yang kecil itu jadi besar. Namun sebaliknya apabila hatinya gasin, miskin sabe-sabe, miskin hatinya gasin hansip sip, maka ubeikna jid hebat, tetap perasaan miskin itu tetap terbalut, tercampak dalam hati kita sabi, diikat hati kita han akan gadah-gadah. Ini pengaruhnya. Yang kejut didiklah hati itu menjadi kaya dengan ilmu dan dengan amal, dengan tafakur kepada alam akhirat yang mesti kita bekali diri kita dengan amal kebaikan. Kenarat tak bekali, kenarat tak tafakur, kenarat getanya renungkan supaya mangak kaya hati. Nyamnya kaya hati adalah gepegah kata lebih kaya daripada tiap-tiap yang kaya di dalam dunia. Senantiasa baik nafsu buas, nafsu luas. Menyemutulih buas berarti nafsu jahatnya akan menjadi baik. Menyegepegah luas akan luah cara pemikirannya sehingga hana sempit, sehingga dia tidak merasakan putus asa dalam apa saja yang ia lakukan. Ini bisa saja salah penulisan. Baik nafsu buasnya ataupun nafsu buas. Nyan naba sabak nak isyarah na titik inan. Teman menyehina santan boleh sanji luas kan? Kagak luas tu. Hai wate luah nafsu ki baik le. Keinginannya menjadi luas.
keinginannya menjadi luas itu maksudnya menjadi baik keinginannya. Jadi gak sampai-sampai dalam pandangan katanya apapun yang Allah Ta'ala ajuk ke katanya selalu merasa cukup, selalu merasa itu istimewa yang diperuntukkan oleh Allah Ta'ala kepada katanya, karena memang kagebuh kaya hati oleh Allah, dan tiada terkejut yang mengejutkan dia kedatangan sesuatu. Apabila truk sesuatu nyo hana terkejut hati, hana keluh kesah hati, hana duka cita yang berkepanjangan ba hati, nyo paken karena hati nyan kaluah, karena hati nyan ka hana sempit li ka kaya gitu. Sehingga pu yang tak terima ke cukup mudah kalau semakin mantap iman katanya, semakin pah ilmu katanya, semakin banyak amal ibadah katanya, wate truk sesuatu tertekem tu beginilah Allah Ta'ala nejuk belum untuk umpama ji wate truk urang pun mencela katanya, truk berita bak katanya nyentekem tu kadang-kadang sebab tanya natakan bak katanya, wate dijatuhkan katanya ipegah macam-macam milik katanya tu tertekem tu tekem mati dipakan karena tanya takkan deh haju yang bahwa merasa hana puas jika katanya, sehingga deh itu sesuatu yang hina, yang rendah, karena apa kan hati katanya kaya oleh Allah, sehingga hana belum le hana keluh kesah pitanya wate kamunan sabab atanya natakan ya nya menam itu. Begitulah truk sesuatu yang sangat menyedihkan dalam kehidupan katanya, sangat menduka cita dalam kehidupan katanya, tapi hana akan duka cita tu hanya gekun tiada terkejut yang mengejutkan dia kedatangan sesuatu, dan tiada menduka citakan dia kedatangan sesuatu. Hana terkejut hati, hana duka cita hati, hana keluh kesah hati. Nyo itanya kakalang kabut tu. Itanya tetruk sesuatu kah nambu pupugat le, kah susah kena atau apa kali ju perasaan katanya. Padahal dengan santai menteng, karena itu cubaan yang datang daripada Allah Taala. Katanya tengah dicoba oleh Allah. Ataji lah udipnya panina le bumangat habi. Karena sesuatu yang sangat menyedihkan dan sesuatu yang sangat menakutkan, ia khawatir tu, yang khawatir truknya pakiban katanya bak hadapi. Hanya adalah tergantung hati yang luas benar. Yang ke-11-nya, yang ke-11 kemuliaan yang Allah Ta'ala juk kepada urung ta'alam, iaitu nur. Apa itu nur? Yakni bercahaya-cahaya hati. Hati bercahaya, kan cahaya lagi cahaya lampu, disinari oleh cahaya iman nanti, disinari oleh cahaya ilmu, disinari oleh cahaya-cahaya rahasia daripada ibadahnya. Zikir yang kita ucapkan selalu itu akan rahasia ba Allah, iaitu faedah zikir. Nyokonyo gekentuk je cahaya dalam hati katanya. Nur yakni bercahaya-cahaya hati, maka dapat petunjuk dengan nur hatinya kepada beberapa ulum, ilmu-ilmu dan asrar, rahasia-rahasia dan hikamnya hikmah-hikmah. Ya, hikmah-hikmah. Artinya ya, menyo Allah kana peduk cahaya dalam hati katanya, nyan cahaya itu akan truk kepada katanya untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang belum kita ketahui, akan mendapatkan pudakan rahasia-rahasia, rahasia, hikmah-hikmah dan hikmah-hikmah, rahasia dan hikmah. Hikmahnya juga masuk dalam bentuk rahasia. Waktu Allah Ta'ala ni coba katanya, itanya haju hikmah haji, haju hikmah kena bi fahala yang raya ila Allah Ta'ala karena ge sayang le Allah katanya. Handu haju atah nagat ladun katanya tadi coba oleh Allah Ta'ala haju sebab bak sipulan di hanagat sipulan di menan haju hilai. Menyurung yang kagep kaya hatinya oleh Allah Ta'ala, iaitu waktu ngejuk oleh Allah Ta'ala kegaknya segala cobaan-cobaan dalam udip. Kadang gepeduk nur pak buno, de hikmah, de faedah, de sesuatu rahasia yang dibalik daripada cobaan tersebut, dibalik daripada pemberian Allah. Dan hikmah tiada dapat petunjuk kepada setengahnya oleh barang yang lainnya, melainkan dengan bersungguh-sungguh yang disungguhnya di dalam umur yang panjang. Nyo hai ibi legop nyo untuk tarempak hikmah faedah-faedah han ipena legop cuma gop dapat gepegah tegai. Lagi tanya tetabut kana cuma tabah perasaan untuk dapat tafakkur. Nyo awat terjadi waktu tu yang rasanya ini. Yang ke pengaruh haji dengan amal-amal ibadah katanya, dengan ilmu katanya, untuk kita dapatkan nurnya supaya kita dapat mendapatkan hikmah-hikmahnya. Hanya ke gepegah han dapat dijauh, melainkan dengan bersungguh-sungguh yang disungguhkan dia dan umur yang panjang. Artinya dalam umur yang panjang.
Nya dengan kesungguhan taat tanya kepada Allah Taala. Nya gejuk nurnya gepeduk oleh Allah, geselip nurnya, geplay oleh Allah nur dalam hati katanya, sehingga mendapatkan hikmah-hikmah daripada amal itu sendiri. Nah, nya mana nanti ini? Han mudahnya untuk dapatkan. Sebab dia kan mampu tak sampaikan ilmu kan? Mampu tak sampaikan ilmu dan tak sadar, tabah perasaan insaf ke saudara orang. Dia tak sampaikan ilmu. Adapun yang sesungguhnya yang dia rasakan di baliknya itu dengan tafakurnya, dengan amal ibadahnya. Misalnya lagi yang tabut, kan cuma nama mampu tak pegah saja. Yang bawa dengan cobaan-cobaan yang hijuk oleh Allah Ta'ala, katanya guna perayuk fahala, katanya berarti sayang oleh Allah. Untuk watai terjadi yang rasa urungnya. Yang kecil kadang-kadang mutup. Kalau kita tabut untuk watai merempak dalam kenyataan ji. Ladu-ladumnya, yang menurut dikna ilmu yang kaiduk dalam hati katanya, itulah nur untuk. Yang mana untuk ji? Hai tak mesti kabeh saleh demandum-mandum, ada tak belajar ilmu. Nyohana tabut tentang bab sabar misalnya. Tabut tentang bab riza. Apakah dapat dipastikan waktu itu cobaan Allah Taala time sabar? Kalau tentu. Apakah dapat dipastikan waktu itu rintangan tantangan hidup dum katanya dapat riza? Kalau tentu. Nyo kehino pengaruh ilmu katanya, pengaruh amal katanya untuk dapat menerimanya. Watika kenyataan roh nyukunyo menyuk Allah kan sayang ke seluruh hamba karena ketaatan hamba itu nyukunyo nepuduk nur lah mati hambanya, sehingga dengan nur tersebut yaitu mudah untuk mendapatkan ilmu, mudah untuk merasakan ada hikmah di balik segala sesuatu yang berlaku atasnya. Ya, ke-12 yaitu termasuk dalam karamah kemuliaan yang Allah Taala juk ke hamba yang taat, terbuka dada yo nyo putra terbuka ada betul terbuka dadanya yo, maka tiada memicikkan dia sekali-kali. Terbuka dadanya, lapang dada, mudah sifat sabarnya, mudah sifat qanaahnya, mudah sifat ridhanya, terbuka dadanya, lapang dadanya. Ini kemuliaan yang Allah Ta'ala juk. Terbuka dadanya, maka tiada memicikkan dia sekali-kali dengan sesuatu daripada percobaan dunia dan musibahnya. Kalau waktu gejuk musibah oleh Allah Ta'ala, hana sempit hatinya, seolah-olah dunianya hana itu mejak pilih ke sempit baginya. Hana dunia ini masih luas karena luasnya rahmat Allah, luasnya sayang Allah. Waktu dicoba oleh Allah Ta'ala, yaitu terbuka dadanya, maka tiada memicik akan dia sekali-kali dengan sesuatu daripada percobaan dunia dan musibahnya, dan disakiti akan dia manusia dan tipu daya mereka itu. Saat manusia menyakiti getanya berlapang dada, terbuka dada getanya, rela tak terima hanajik ke masalah, bahkan karena memang Allah sedang mencoba. Karena cobaan yang datang daripada Allah Ta'ala dapat Allah Ta'ala berikan sebab bak manusia. Jicit Allah Ta'ala hana pegat sebab bak manusia, teruk aju langsung lagi sakit hana pegat dari manusia. Nyo nasib sebab bak manusia lagi dijatuhkan getanya, dihina getanya, difitnah getanya, hana masalah karena memang itu cobaan yang datang dari Allah. Gede kalen ditna ketegaran hati getanya. Walaupun ada tak terima kenyataan kok hek teo, kok berakhir dia tentu kenyataan lagi. Nyo kadang-kadang getanya hansip modal tu, hansip modal ilmu, iman, taat getanya. Yang kalau gejuk keramat oleh Allah, kalau gejuk kemuliaan-kemuliaannya oleh Allah, karena kalau sip diurung je kasib sehingga gejuk oleh Allah. Ke-13 yaitu haibah dan jatuh takut dalam segala diri manusia. Haibah yaitu na keagungan bak manusia lain ke getanya padahal biasa-biasa mentang, tapi Allah Ta'ala buh lama teurung saat berhadapan dengan getanya rasa segan, rasa sungkan, rasa pokoknya rasa tanya agung lah, mulia lah, nyokun haibah, gejuk ketakutan ke orang lain, ketakutan kepada binatang buas saja, haibahnya tampak keagungan dan jatuh takut dalam segala diri manusia. Lagi tengok berupa dengan ulama, pandai naya tu lagi ya tu binatang buas sila, tapi kan dia takut ya tu berupa dengan padahal segan tu. Bahkan karena memang gupedu oleh Allah Ta'ala dalam hati tanya lagi nyan. Itulah kemuliaan gejuk kurun je, kemuliaan yang kagejuk ke ulama, kemuliaan kagejuk ke orang saleh, sehingga gebuh dalam hati tanya menan. Haibahnya dan takut di dalam segala diri manusia.
dan memuliakan dia segala pelihatnya, dan orang jahatnya akan ke pemulia gonyan li manusia yang melihatnya dan manusia orang yang jahatnya, dan haibah akan dia tiap-tiap Fir'aun dan orang gagah-gagah. Fir'aun yang mesti raja-raja, pembesar-pembesar, karena kemuliaan bagonyan yang takzim, yang hormati gonyan kau nurung biasa manteng. Raja-raja manteng takzim, dihormati. Hai lagi ulama orangnya, ada pemerintah, presiden kan dihormati ulama. Itulah tanda kemuliaan bak ulamanya yang gekeun dengan keramat. Nyotanya rakyat biasa panen ayat hormati teli raja. Itu kan biasa mentang. Jadi nyo geduk pegah, itulah kemuliaan yang Allah Taala juk kepada mereka, yaitu dihormati ke, diperaya ke. Doanya kan enggak minta raya, enggak salah. Itu untuk dihormati lah urang kan karena tak harap penghormatan, memang dihormati. Yang gebuduk kemuliaan batilah Allah. Makanya kita itu dihormat. Yang ke-14 tak baca tu. Yang ke-14 kasih pada hati makhluk dan dijadikan bagi mereka itu rahman, kasih akan dia, yaitu lamati manusia adung berpuduk rasa kasih ke katanya, kan rasa benci ke katanya. Maka dilihat segala hati sekaliannya diperangaikan atas kasih akan dia. Watai kala le manusia adung ke katanya, nyo adalah akan dimeperangui dengan perangui lemah lembut ke katanya. Lagi tanya saat berhadapan dengan ulama, hanya pakiban ngurung alim ngurung saleh pakiban kan akan berlemah lembut ngagoknya. Nyo berlemah lembut tanya ngagoknya karena mulia agaknya. Nyo kemuliaannya yang dijuk oleh Allah agaknya. Dan segala nafsu sekaliannya ditabiatkan akan membesarkan dia dan memuliakan dia. Begitu juga nafsu-nafsu manusia adung. Dan merupa ngurung saleh benar, ngurung alimnya nyo akan dipemulia. Apakah karena memang na mulia ba urung saleh benar. Na mulia ba urung taat benar. Dan ke-15-nya diberkatkan yang ammah. Nyo menyoka diberkatkan yang ammah, gebi keberkatan secara umum nyo baru truk nyata-nyata perkara yang menyalahi adat pada kala tanya. Yakni lengkap pada tiap-tiap sesuatu daripada perkataan, nafsunya, nafsu keinginannya dan perbuatan dan keinginan. Kaberkat kaberkat yang umum. Tega pegah haba agaknya hanajit menyalahi yang masalah kadang-kadang. Tega pegah yang pulang nya mungkin truk yang pulang-pulannya. Nya keberkat dak tutu. Nya keberkat doanya itu makbul. Ini secara umum ammah. Mana ammah? Lengkap pada tiap-tiap sesuatu, baik daripada perkataannya, nafsunya, nafsu keinginannya, perbuatannya, bahkan kainnya dan tempatnya lah. Ija-ija agaknya dum tempat-tempat lah. Pernah kan lagi murid Imam Malik, yaitu Ahmad bin Hanbal ke murid Imam Malik. Waktu sakit Imam Malik salah berkata Imam Syafi'i, murid pada Imam Syafi'i, yaitu Ahmad bin Hanbal murid pada Imam Syafi'i. Munyo Imam Maliknya guru Imam Syafi'i. Waktu sakit Imam Syafi'i dan sakit murid-murid Imam Syafi'i yang lain. Yang putra Gindram bajai yang dipakai oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Kan pernah terjadi suatu fitnah watanya. Kan bak masa Imam Ahmad bin Hanbal sampai gonya dicambuk di depan umum go. Karena kisahnya dicerita dalam kitab Aqidatul Najin, bak geputeun akidah ke, gonya tetap berpegang pada akidah yang benar. Sehingga watai cambuk gonya pakaian yang gonya pakainya kena reut, keputuh menyebasa tanya, putuh gancing ataupun putuh dalam keing. Watai kena reut truk jaro dari dari langit. Icok pakaiannya mempakai baksud. Hana sampai reut salah pakaian gonya. Jadi yang ke pada sakit Imam Syafi'i dikirim surat lah, disampaikan surat Imam Syafi'i diputruk kepada Ahmad bin Hanbal gelake pakaian yang pernah dipakai waktu terjadi fitnah besar oleh awal, yaitu waktu kau pertahankan akidah yang sampai dicambuk koknya. Nyo kan katruk, maksudnya nyo kan urung biasa yang cambuk koknya, raja yang pemerintah yang pegat lagi yang. Jadi yang perlu tanda pegah sampai truk bak pakaian geberkat, sehingga dengan pakaian yang gindram boleh lah Allah Ta'ala penyakit nyandinan hebat nyoku makaji nah keberkahan inan kita yang pemajikan pakaian gure, pakaian ulama, nah keberkahan bak muridnya ke muridnya karena himmah katanya kepada kaknya karena lagi ji ada mai tanya kan tak etikut yang semata biasa salah tapi nak gepuduk lagi oleh Allah Ta'ala bak kaknya lagi berkat nama aulia 7 karena keberkah nama-nama aulia 7 iaitu Ashabul Kahfi
apabila ditulis pada rumah, insya-Allah rumah itu tidak akan kebakaran dan juga tidak akan masuk pencuri. Apabila ditulis pada kapal yang sedang berlayar dalam laut, insya-Allah keberkahan akan tenggelam. Mana-manalah terhindar daripada badai dan sebagainya. Yang menang keutamaan daripada nama-nama Aulia 7 Ashabul Kahfi. Nyan nan genak banteng tak tulis nan dik nan berkat. Hanya arti kagenek berkat sirara urang oleh Allah Taala. Sehingga tutu kok nyan, jiwa kok nyan, keinginan kok nyan, perbuatan kok nyan, kain kok nyan, tempat kok nyan. Tempat sampai tu tempat kala mudah musuh so inan sira urama tek kebinah kok nyan tak aduk tayo siat bad tempat kok nyan duk inan nak keberkahan. Yang sampai mana ji urang buat katruk tingkatan berkat ke. Sampai dak pajuh makanan kala nyo makanan yang tinggal ya tak pajuh oleh ulama nyo i saknyo tak gejip dari sira ulama kena keberkahan inan. Hanya napeh gerajah kok nyan gejip kok nyan tang kajut. Yang kerja urungnya watai gemerajah kala kadang-kadang hana payah baca doa jaro geculok lam i yang kada hejin menalah kira-kira anda nak pegah. Begitulah banyak urung saleh ya. Hingga mengambil tabarruk kala mengambil berkat dengan tanah yang ia jijak jadi yang dia injakkan dia tanah tempat kau nyanjak yang icok keberkat kadang dan dengan tempat duduk ia pada satu hari kadang-kadang buat tempat kau nyandu hinanjit tempat keberkat dan dengan manusia bersahabah akan dia. Dan dengan manusia yang bersahabah akan dia. Kadang-kadang hati hanali urung saleh buno teh ngen goknyan yang bersahabat juga icok berkat bak ngen ke. Icok berkat bak ngen ke. Lagi kita nyo uronyo umpama ji tanyo na abu tu. Na gure abunya ke gure sira ulama kan abu tak keun tanyo. Goknyan hana kala hana gele cuma keluarga goknyan anak goknyan ya kan tapung dia sih pakan tacum jaro adik daripada abunya padahal adik goknya hana malim lagi malim abu karena bak tapung dia urung je hipai kemudian anak goknya menanti tapung dia urung je hipai sehingga tapung dia tu urung sahabat goknyan urung dekat goknyan sahabatnya kan mesti sahabat dalam pergaulan manteng termasuk kerabat ke kan tapung dia sih tanya karena mengingat keberkahan abu pai sehingga adik abu abang abu anak kemun abu yang kena kemuliaan bak katanya cucu abunya kemuliaan bak katanya karena tak pemulia abu je pai atau yang melihat akan dia satu ketika artinya nyo memang gepemulia mulia mandum-mandum yo rat umum kaji kamulia goknyan kalang sahabat-sahabat goknyan bahkan urang yang pernah berjumpa goknyan siat mentang akan mulia pakan karena memang kamulia urang je hipai yang kejik hebat watai ni pemulia sirara urang oleh Allah Taala. Ke-16-nya dimudahkan bumi daripada daratnya dan lautnya hingga jika dikehendaki berjalan ia atas hawa berjalan atas hawa atau berjalan atas air atau diputuskan muka bumi dengan kurang daripada sesaat. Nyalom kemuliaan yang Allah Taala juk yang ke-16 yaitu gepemudah oleh Allah Taala bumo, laut dan darat. Singkira agaknya berjalan di udara apabila dia kehendak silakan berjalan di atas angin hana masalah. Nyo yang kadu perkara menyalahi adat. Itanya keramat kan watai katruk tingkat meno seolah-olah yang dah pernah berkeun. Tantang lagi nyo. Padahal ideh likut keramat sidung. Gepemulia oleh Allah rak lain kan. Menyonyo si kaduh nyata-nyata laju. Je gejak lam awan memang nyona, je gejak lam angin memang mudah, je gejak atas iya memang mudah. Jud memang atau diputuskan muka bumi dengan kurang sesaat. Makna diputuskan mudah. Goknya dalam melangkah hana metruk sesaat pi katruk tempat yang cukup je. Itanya buno tak tumpuh perjalanan sikah nuro tak berangkat dari tempat tu. Baru truk bat tempat yang tak tuju. Tak tete goknya kana hinan. Nyan keramat gejuk oleh Allah Taala ke goknya. Itu kemuliaan. Allah Taala mudahkan laut, darat dan udara. Cuma menyo Allah Taala mudahkan laut, darat dan udara. Kan lebih goknya kam sapat bagoknya angkatan udara, angkatan laut, angkatan darat, TNI. Kamu mudah mendum-mendum kan? Kamu mudah mendum-mendum kan? Kagoknya kam sapat bagoknya. Itulah kemudahan yang Allah Taala juk. Makanya geberah delikut. Menyo tanda pembanding derajat urang yang kakeramatnya ngan urang yang cukup hebat urusan dunia hana mu 1/10 goknya pi. Atau yang didapatkan oleh urang yang hayu bak urusan dunia. Mu 1/10 goknya dapatkan tan. Nyandiknan hayu dak tannya menyo Allah Taala guna juk kala. Ini semuanya didapatkan dengan ilmu amal. Teman tanya dalam berilmu dan dalam beramal baik tiap harap keramat karena keramatnya atau lebih yang dijuk dari Allah Taala ke katanya.
Itanya tak harap sagai dekat dengan Allah, pengampunan Allah, selamat iman, berdapat ridha untuk menghadapi tantangan, memandang cobaan Allah, enak sagai. Nyo kaji eno menteng ke-17-nya. Sebab masih banyak lu menteng. Eno je menteng tanda. Ke-17-nya. Nyo adalah kemuliaan-kemuliaannya tengah tabuk memang bab tentang kemuliaan, faedah daripada ilmu dan amal katanya kalau hana rugo yang kecil baik tak anggap katanya kepu malim-malim detak tadi kepu saleh-saleh detak tadi baik mana dia ucapan tu baik mana pemikiran tu tip menyu malim beberat malim juga dia saleh beberat saleh tu karena wata dirujuk oleh Allah Taala hana tanggung-tanggung kan hidih di akhirat mentang dibalas oleh Allah di dunia kan katuk balasan nyokonyo yang gekeun ke urung yang saleh berempak dua buah syurga di dunia dan syurga di akhirat. Dah syurga di dunia Allah Ta'ala mudahkan laut, darat dan udara baginya. Ya Allah Ta'ala mudahkan. Karena apa kan? Ketaatannya. Dan walaupun gede, kenyan yang harap, tapi nyan yang keperempat oleh Allah Ta'ala juga nyan. Wallahu a'lam bishawab. Putrana perlihatannya. Jid. Ya. Ya betul. Ya. Tanya na urung sik tanya, na sahabat-sahabat dekat dengan ngan-ngan ke wata udip kan? Tanya sebagai anak wata meninggal koknya tak sawu-sawu si urung je pai. Urung yang pernah gemegat-gat le urung sik ke tanya. Jamun wata dalam dunia, nya wata hanale urung sik, hai tente anak. Kan yang kan menyonai tepu ke baik sambung silaturahmi. Yang kena pegah, nyan kena pegah tentang pu sebenarnya. Tentang bab memang tanya anak berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua, maka kerjakanlah. Lagi pernah ke pubut koknya jamun taudip ke, sambunglah silaturahmi ke urung-urung yang pernah ke sambung koknya udip ke jamun. Nya satu kebaikan yang sangat menyenangkan hati koknya yang di alam kubur yang. Tapi tersambung silaturahmi dengan urung yang pernah ke sambung koknya berken. Hanya kebaikan. Kebana lain lah. Rezeki kagak pemudah oleh Allah Taala. Rumah sagai kau yang create ke? Hanya create nyan hanaget, mantang kurung get, mantang hana sifat hanaget. Cuma kagak pemudah oleh Allah Taala buno, belum tentu yang keraman, tak salah. Ada kita pegah buno karena itamang rezeki ke katanya rata sago sehingga mudah orangnya persoalan rezeki ke katanya walaupun na saleh dia mesti angin. Walaupun nak saleh dia angin, yang kan keramat karena saleh itu salah. Memang Allah Taala mudahkan cik kegadanya. Sebab waktu nunjuk oleh Allah Taala rezeki yang melimpah ke kegadanya, golong tenteh hinankan cobaan yang. Guna pegat cobaan oleh Allah Taala, guna sifat kikir bak kegadanya. Nah macam puana. Golong tenteh gad, maka je lu pegah bunuh. Baik tanya satu sisi kita pandang. Saat Allah Taala nunjuk rezeki ke kegadanya orangnya, cukup sayang ke kegadanya golong tenteh. Kadang makin gepula rezeki guna makin hanagat ke kegadanya. Iaitu gecampakkan sifat fikir dalam hati kita. Asal kira hana rezeki, hana krit kita. Teman watak hana rezeki, kakrit, katimuh maksiat. Ini cobaan untuk bergadah oleh Allah. Lagi kita cobaan ke urung alim. Watak makin tabut bab dengki, makin dengki ke saudara. Makin tabut bab ikhlas, makin ria. Hanya karena kena gad kan. Hanya kena peduh hilai. Yang pertama hilai. Hanya kena peduh hilai bahawa nak sifat tercela. Yang pertama menyugat tasikapi. Dapat kita hilangkan sifatnya. Berarti tak ada hilai untuk dapat kita hilangkan. Jadi yang perlahan untuk pegah watak kemudah oleh Allah Taala tapi kritnya patah hidang urunyan. Berarti kemudahan itu belum tentu satu kemuliaan yang Allah Taala juk koknya. Boleh jadi cobaan sedang Allah Taala mencoba dia dengan kepeduh sifat yang hanagat bagusnya untuk dia itu menjadi baik. Ataupun boleh jadi itu awal daripada istidrat baginya. Itu boleh jadi. Hanya tanya makanya tanya dalam khauf dan dalam rajak sabinya kunyung. Baik kita yang khauf dan rajaknya lepas pada tabul lain hana. Khauf dan rajak sabi. Takut tu kadang-kadang rezekinya nya ujung neraka. Rezekinya ujung dia musapat dosa. Boleh jadi rezekinya kadang-kadang susah sakaratul maut. Akibat kikir pun. Nya kono ada khauf, cuman harap pengampunan Allah yaitu dengan hilangkan sifat kikir. Ya benar. Kajinya menyohanali wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala Muhammad
sallallahu